itu mendengar semuanya itu, hati mereka sangat tertusuk. Mereka menyambutnya dengan kertak gigi. Namun Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga, mereka serentak menyerbu dia. Mereka menghalau dia keluar kota dan melemparinya dengan batu. Saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang pemuda yang bernama Saulus. Sementara mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Sesudah berkata demikian, ia pun meninggal. Saudara, seorang motivator mengatakan satu kalimat yang menarik sekali saya menemukan dalam satu kutipan. Dia bilang begini, "Stop talking to those who are not listening," katanya. Berhenti bicara kepada orang-orang yang enggak mau mendengar. Kenapa dia bilang begitu? Karena kalau kita terus berbicara kepada seseorang yang sudah tidak mau mendengarkan kita lagi, itu berarti kita merendahkan diri kita sendiri, downgrading diri kita sendiri. Saudara, motivator ini mau mengajari kita untuk tahu kalau orang udah gak mau dengar apa yang kita sampaikan, lebih baik kita diem, lalu kemudian kita cari waktu yang tepat, kemudian kita memperhitungkan kembali apa resikonya kalau kita berbicara. Karena kalau berbicara terus akan ada resikonya. Kalau nggak berbicara juga ada resikonya. Kita mesti pikirkan baik-baik setiap perkataan itu dan seterusnya, saudara. Ada baiknya. Tapi pertanyaannya adalah begini. Bagaimana kalau yang kita sampaikan itu adalah hal yang berharga? Hal yang berharga yang nggak boleh nggak disampaikan. Yang begitu berharga bahkan layak untuk diperjuangkan dengan membayar nyawa untuk itu. Bagaimana kalau seperti itu? Apakah kita mesti diam? Dan saya yakin Stefanus juga tahu persis bahwa yang dia sampaikan itu adalah hal yang berharga. Stefanus menyampaikan sesuatu yang dia tidak boleh simpan. Dia harus sampaikan itu karena itu adalah sesuatu yang berharga. Begitu berharganya sampai-sampai dia berani melakukannya meskipun itu berarti nyawanya dalam bahaya. Saudara, Stefanus harus membongkar dosa-dosa pemuka agama yang ada di depannya. Dia ditangkap, dia disidang, dia didakwa dengan satu tuduhan bahwa dia telah mengucapkan kata-kata hujatan kepada Musa, kepada Allah. Kita bisa melihat di pasal 6 dan 11. Dia diperlakukan dengan begitu keras sekali. Saudara, pada umumnya orang tuh nggak suka dengan kebenaran. Manusia tuh tidak suka kalau dibuka kebobrokannya, dibacakan kejelekannya, kesalahannya, dibukakan, orang nggak suka. Kita pun juga mungkin nggak suka. Apalagi kalau di dalam dirinya memang tidak punya keinginan untuk berubah. Di dalam dirinya dia masih suka dengan dosa-dosa itu, masih merasa benar, tidak punya keinginan untuk mengubahnya. Dia akan bertahan, saudara. Dia akan bertahan dengan dosa-dosanya itu. Pilihannya hanya dua. Mengaku atau bertobat gitu. Atau melawan. Hanya itu aja pilihannya, saudara. Mengaku, bertobat, dan kemudian atau enggak melawan, membantah. Nah, mahkamah agama yang ada di depan Stefanus ini memilih yang kedua. Mereka melawan dan ingin membungkam Stefanus. Jadi kebenaran yang dinyatakan oleh Stefanus ini bukannya memunculkan rasa ingin bertobat, tapi justru membangkitkan kemarahan yang begitu besar pada diri mereka. Apakah Stefanus tahu bahwa kalau dia ngomong itu akan membawa penderitaan bagi dirinya? Oh, pasti tahu lah. Pasti dia tahu, dia sudah tahu resikonya. Bayangkan saudara, dia mengatakan di ayat 51, dibilang begini, "Hai orang-orang yang keras kepala, yang keras dan hati dan tuli." Wah, ini keras sekali kata-katanya. Kita gak suka dibilang keras kepala ya, walaupun kita kepalanya keras-keras semua. "Hai orang-orang yang
yang keras kepala, keras hati, dan tuli katanya. Kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga. Saudara, ini perkataan yang sangat keras sekali. Gak mungkin orang yang dikasih tahu seperti ini kemudian dia jadi senyum-senyum, saudara. Terima kasih ya kau sudah bilang aku keras kepala. Gak mungkin, saudara. Dan memang kenyataannya tidak demikian, saudara. Stefanus memiliki roh di dalam hatinya, sehingga dia punya kesanggupan. Dia bisa dengan berani, dia membuat satu keputusan yang begitu berani, membongkar dosa-dosa pemuka agama yang ada di depan mereka. Kamu sudah berkali-kali mengusir, membunuh, menganiaya para nabi, bahkan juru selamat itu juga kamu sudah aniaya. Kenapa dia bisa begitu, saudara? Karena dia, satu hal yang kita lihat di sini, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada kekuatan di dalam hatinya, itu yang membuat dia bisa bicara. Itu yang membuat dia tidak bisa dihentikan oleh ketakutan apapun. Itu yang membuat dia distinct, berbeda dari semua orang yang ada di depan dia pada waktu itu. Dia adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara melihat gambaran yang kontras antara Stefanus sebagai orang yang dipenuhi Roh Kudus ini dengan orang-orang yang begitu banyak di depan dia. Mari kita melihat kontras yang pertama. Saya minta maaf ya saudara kalau saya agak batuk-batuk ya. Ya, kami ini di STTA lagi banyak sekali kegiatannya bertubi-tubi, mulai dari YLC, kemudian dari retreat dan sebagainya. Saya agak batuk-batuk, mohon sabar kalau saya agak batuk-batuk. Suara saya sebenarnya lebih indah dari ini mestinya. Lebih indah dari mereka sebenarnya. Cuma ini enggak begini sebenarnya suara saya ya. Sabar sama saya. Kontras pertama Bapak Ibu ya. Digambarkan bahwa Stefanus tuh begitu tenang. Begitu tenang. Sementara orang-orang di hadapannya itu penuh dengan kemarahan. Yang satu begitu tenang. Yang satu begitu penuh dengan kemarahan. Memberikan reaksi yang disebut dengan kertak gigi. Mereka dikendalikan oleh rasa marah yang begitu hebat. Padahal saudara bayangkan mereka ini pemuka-pemuka agama. Saya membayangkan jubah-jubah mereka tuh tebal-tebal. Jenggot mereka panjang. Banyak atribut-atribut di dalam dirinya. Kita kalau ngelihat pemuka agama itu kan biasanya diem. Gitu. Jarang ngomong. Gitu ya. Jarang ngomong soalnya. Kalau pemuka agama tuh semakin tinggi posisinya. Itu semakin jarang ngomong. Jarang ketemu orang gitu. Tapi ini lebih mirip demonstran saudara. Mereka berteriak. Mereka mengeluarkan suara-suara. Mereka tidak tahan melihat Stefanus. Mereka bukan lagi pemuka agama yang biasanya tenang dan serius. Saking marahnya mereka tidak bisa lagi membalas dengan argumen apapun. Padahal Stefanus waktu itu berdiri sedang mengajukan sebuah apologi, suatu penjelasan tentang apa yang dia yakini. Dia sedang melakukan suatu pembelaan terhadap tuduhan yang diberikan kepada dia. Tapi saking mereka marahnya, mereka sudah tidak bisa lagi membalas dengan argumen apapun. Tidak bisa berkata-kata dan yang kemudian yang muncul adalah amarah, luapan amarah. Nah itulah arti kertak gigi. Jadi kertak gigi itu bukan sekadar krek gitu, tapi suatu kemarahan yang begitu luar biasa yang tidak bisa dikatakan saudara. Dan kalau kita memperhatikan sebenarnya kemarahan ini bukan hanya terjadi setelah Stefanus selesai bicara. Tapi sebenarnya Stefanus belum selesai bicara, amarah mereka itu sudah pada puncaknya. Jadi tidak ada lagi tanggapan, tidak ada lagi balasan. Dan saudara harus ingat, ini pengadilan. Kalau pengadilan kan harusnya teratur. Ngomong dulu saksinya, lalu dijawab oleh si terdakwa. Lalu ngomong lagi nanti saksi yang lain dan sebagainya. Harus ada urutannya, ditelaah bukti-buktinya. Tapi ini sudah tidak ada lagi order. Mereka begitu marah, amarah yang sudah memuncak. Karena mereka tidak sanggup mendengar perkataan Stefanus. Karena perkataan Stefanus yang membongkar dosa-dosa mereka itu menusuk sampai kepada hati mereka. Kontras sekali bukan? Stefanus begitu tenang dalam kondisi yang begitu genting, begitu panas. Dan ini pasti mengerikan. Tapi Roh Kudus memberikan ketenangan dalam hatinya. Tidak ada takut.
tidak ada gentar. Bahkan Stefanus menatap ke langit dan dia melihat kemuliaan Allah. Saudara, saya membayangkan dalam kondisi yang memanas, para pemuka agama sudah mulai berteriak, nggak jelas ngomongnya apa, meluapkan kemarahan mereka. Dan Stefanus begitu tenang malah melihat ke atas. Hei, lihat itu siapa yang ada di atas. Dia bilang begitu, saudara. Ini aneh sekali, ini begitu kontras sekali. Ayat 57, berteriak-teriaklah mereka katanya. Sambil menutup telinga. Mengapa begitu? Mereka gak mau mendengarkan Stefanus. Mereka menolak. Mereka bahkan ingin mematikan kebenaran itu. Mereka ingin menutup semuanya. Saya ingin mengingatkan kita semua. Kondisi ini mirip dengan apa yang terjadi, hanya beda berapa bulan dari Stefanus ini, yaitu percakapan dalam pengadilan terhadap Tuhan Yesus. Mahkamah agama yang sama. Mahkamah agama yang sama. Itu kejadiannya mirip. Kalau kita dilihat di Markus, imam besar bertanya begini, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Lalu Tuhan Yesus mengatakan, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Saudara, kalau saudara ingat kisah itu, begitu Yesus mengatakan hal ini, anggota mahkamah agama itu yang sekian puluh orang mengurumuni dia itu langsung menonjok mukanya, memukul dia, meludahi dia, menarik rambutnya, menarik jubahnya, memukul dia dengan begitu sadis. Enggak bisa menerima perkataan ini, saudara. Orang berdosa tidak tahan dengan perkataan ini. Mereka tidak mau mendengarkan kebenaran. Begitu pula yang terjadi pada Stefanus. Ini sidang yang sama, saudara. Ini sidang yang sama. Dia dikerumuni oleh begitu banyak orang-orang yang dikatakan di dalam masyarakat begitu terhormat. Dia dikerumuni dan dia orang-orang menjerit di sekeliling dia, berteriak di sekeliling dia sambil menutup telinga mereka, tanda bahwa mereka menolak percaya. Dan dia menekan Stefanus begitu rupa. Ini kontras. Stefanus begitu tenang, sementara kemarahan orang di sekelilingnya begitu memuncak. Kontras kedua, saudara. Kontras kedua adalah antara yang melihat dan yang buta. Stefanus melihat dengan mata rohaninya. Mata rohaninya melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan berdiri katanya, Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara, di dalam kondisi seperti itu, Allah mengizinkan kepada Stefanus untuk melihat satu pemandangan yang membuat Stefanus itu sungguh-sungguh merasa diterima. Ini seperti seakan Tuhan menyambut dengan begitu antusias kedatangan Stefanus kepada dirinya. Seperti seorang tuan yang sedang mengatakan, mari masuklah hambaku yang setia. Tuhan menyambut kedatangan Stefanus kembali kepadanya. Tapi para pemuka agama ini tidak bisa melihat. Mereka memang buta. Secara rohani mereka buta. Mereka tidak mau percaya, mereka buta di pengadilan Yesus. Maka mereka juga masih buta di pengadilan Stefanus. Akhirnya pun mereka membabi buta merajam Stefanus sampai mati. Tapi menjelang kematiannya, Roh Kudus memberikan kekuatan kepada Stefanus. Hingga dia bisa melihat kemuliaan itu, dia berjalan menuju kematian dengan keberanian. Roh Kudus bisa membuat dia melihat bahwa kematian itu bukanlah akhir. Makanya orang-orang percaya itu kalau menghadapi kematian itu berbeda sama orang-orang yang tidak percaya. Ya. Dia bisa melihat bahwa kematian itu bukanlah yang terakhir. Tetapi kematian adalah satu pintu di mana di baliknya adalah perjumpaan dengan Kristus. Itu menguatkan Stefanus. Itu membuat dia semakin berani. Itu membuat dia semakin kuat. Walaupun dia sedang berjalan di dalam menuju kematian. Yang satu bisa melihat kemuliaan Tuhan, yang satu gak bisa melihat. Itu kontras. Kontras yang ketiga, saudara. Kontras yang ketiga adalah Stefanus itu dipenuhi kasih Allah. Tapi orang-orang ini dipenuhi kebencian. Yang satu dipenuhi oleh kasih. Kebencian ini terlihat dari bagaimana mereka begitu gigih mau membunuh Stefanus. Saudara, ada hukum yang mengatur bagaimana hukum rajam itu sebenarnya ngeri hukum rajam itu.
Saya membaca dalam sebuah komentari ya, mengutip bagaimana hukum rajam ini diatur pelaksanaannya. Dan sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat di Imamat pasal 24 ayat 14, juga Bilangan pasal 15 ayat 35, di situ bicara bagaimana peraturan melaksanakan hukum rajam itu. Jadi hukum ini harus dilakukan di luar kota. Lalu dia akan seret orang yang terdakwa sampai keluar kota. Maka saksi pertama kemudian akan melempar orang ini dengan sekencang-kencangnya supaya ketika dilempar diharapkan kena batu, palanya mati langsung. Kalau dilempar dengan kencang terus kemudian dia langsung mati, wah udah selesai. Itu hukumnya. Tapi kalau sudah dilempar dengan kencang kena batu juga, belum mati juga, dia masih berdiri, maka saksi berikutnya akan ambil batu yang besar, lalu dia akan pukul ke jantung terdakwa ini. Puh. Kalau mati dia, selesailah. Tapi rupanya Stefanus ini die hard ya, susah matinya. Sampai dia harus melewati, kemungkinan besar Stefanus juga melalui hal ini. Dan kita melihat kemudian saksi-saksi itu sampai harus membuka jubah mereka. Saudara, kenapa mereka membuka jubah mereka? Supaya leluasa. Ingat, mereka adalah orang-orang yang mungkin punya baju berlapis-lapis. Mereka ingin melempar batu dengan leluasa. Dia lepaskan jubahnya, mungkin dilepaskan ikat pinggangnya dan semuanya supaya dia bebas dan ringan. Mereka terus menimpuki, melempar batu kepada Stefanus. Tapi lihatlah Stefanus, orang yang tenang ini, orang yang matanya hanya melihat kepada Tuhan ini, hatinya dipenuhi oleh kasih. Saya membayangkan orang kalau dilempar batu, timpukan yang pertama kena batu tuh biasanya kita sudah langsung kehilangan keseimbangan gitu. Saya membayangkan dia berkali-kali dilempar batu, tapi dia kemudian masih mengatakan satu kalimat yang indah sekali, yang keluar dari seseorang yang sedang menghadapi kematian dan sedang dibenci sedemikian rupa. Dia mengatakan, Tuhan, janganlah tanggung dosa ini kepada mereka. Stefanus memiliki kasih Kristus. Doa yang sama juga dinaikkan oleh Kristus. Ketika dia tergantung di kayu salib, Bapa, kata Tuhan Yesus, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara, Stefanus ini murid Kristus yang sejati, dia meneladani Kristus sepanjang hidupnya. Bahkan di kematiannya pun dia ngikut seperti Kristus. Dia menaikkan doa yang sama. Ini kontras yang sangat jelas sekali dalam hidup orang yang dipenuhi roh. Punya kasih yang besar. Kasih yang besar bahkan bukan hanya kepada orang-orang di sekelilingnya. Bukan hanya kepada teman-teman seiman. Bukan hanya pada teman-teman gereja. Tapi kasih yang besar sampai keluar sana. Bahkan sejauh kepada orang yang membenci dia, kepada orang yang sedang berupaya membunuh dia. Stefanus menyatakan kasih Allah kepada mereka. Tuhan, janganlah tanggung dosa ini kepada mereka. Kontras sekali, saudara, kontras. 3 kontras yang kita temukan dalam cerita ini tentang yang tenang dan yang marah, yang melihat dan yang buta, yang mengasihi dan yang membenci. Ini menunjukkan bagaimana seseorang yang dipenuhi Roh Kudus ketika bersaksi. Ketika seseorang bersaksi atau seorang saksi yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan memiliki ketenangan. Dia tidak akan takut, dia tidak akan gentar. Gak ada yang bisa menghentikan dia untuk menyatakan siapa Tuhan. Tidak kesulitan, tidak sakit penyakit, tidak kesusahan. Gak ada yang bisa menghentikan dia untuk menyatakan siapa Kristus dalam hidup dia. Ini adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus yang selalu memandang kepada Kristus dan memiliki kasih yang besar. Kasih yang besar yang meluap, berjalan jauh, berlapis-lapis keluar sana. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Saudara, mungkin kita bukanlah saksi yang menghadapi persekusi yang kejam seperti yang dihadapi oleh Stefanus. Tapi bagaimana kalau kita menghadapi penderitaan, kesusahan, kesulitan hidup kita, apakah kita masih menjadi saksi yang efektif? Saya tahu beberapa minggu ini kita terus bicara tentang bagaimana menjadi saksi.
Menjadi saksi itu bukan hanya masalah bagaimana kita ngomong dan berbicara, tetapi sebenarnya seluruh hidup kita, di setiap musim, di setiap naik dan di bawah, setiap pergolakan, dalam setiap kondisi, itu adalah kesaksian yang hidup. Bagaimana hidup kita pada waktu kita susah, pada waktu kita menderita, pada waktu kita kalah, apakah kita masih tetap efektif menjadi saksi yang benar? Pertanyaannya saudara, apakah kita memiliki ketenangan seperti Stefanus? Ketenangan Stefanus ini bukan karena kemampuan dia mengendalikan sekelilingnya seperti kalangan motivator berkata, kalau orang udah gak suka sama kamu ngomong, kamu berhenti, mikir, kapan mesti ngomong lagi, bikin strategi, pilih kata. Bukan seperti itu, bukan karena kemampuan dia mengelola komunikasi dan keterampilan dia, bukan. Pasal 6 ayat 5 dikatakan memang dia ini adalah seorang muda yang penuh dengan iman dan Roh Kudus. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidupnya ada dalam kendali, hidupnya ada dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara, banyak orang itu full of something, dipenuhi oleh sesuatu. Bapak Ibu saudara-saudara hari ini sedang dipenuhi oleh apa? Dipenuhi rasa marah kah? Sedang dipenuhi rasa cemburu. Saudara bayangkan kalau orang sudah dipenuhi rasa cemburu, apa yang dilakukan? Kalau pemimpin agama tadi dipenuhi oleh rasa marah, maka mereka ambil batu dan melempar Stefanus. Apa yang terjadi kalau saudara dipenuhi oleh semangat kompetisi? Apa yang terjadi kalau saudara dipenuhi oleh semangat materialistis? Semangat mencari uang, semangat meningkatkan karir, semangat menunjukkan bahwa diri ini hebat, semangat mempromosikan diri. Saudara sedang dipenuhi oleh apa? Kalau kita melihat Stefanus ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus mengendalikan hidup dia, mengontrol hidup dia, dipimpin oleh Roh Kudus. Dan ini bukan hanya terjadi pada saat krisis. Bukan hanya pada saat dia mau dilempari batu lah kemudian dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak. Pimpinan Roh Kudus itu bukan bersifat insidensial gitu. Datang, pergi gitu. Ada, kadang enggak, kadang nyala, kadang enggak nyala begitu. Enggak demikian. Tapi dalam keseluruhan hidup Stefanus, keseharian hidupnya di dalam ketaatan kepada Roh Kudus, kualitas itulah yang membuat dia diangkat jadi diaken, saudara. Justru karena dia sepanjang hidupnya, bukan karena dia mau dilempari batu, saudara. Sepanjang hidupnya dia dipimpin oleh Roh, maka dia jadi diaken. Dia dipercaya menjadi seorang pemimpin. Dia dipercaya untuk melakukan pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kualitas kita menghadapi krisis itu ditentukan dari bagaimana kita membangun hidup kita sebelum krisis itu datang. Membangun kualitas itu bukan pada waktu krisis datang. Kalau krisisnya datang udah terlambat. Justru ketika tidak ada krisis itu, disitulah kita membangun hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ilustrasinya begini. Bapak Ibu kalau naik pesawat, ya udah masuk, udah kita buckle up gitu. Terus kemudian sebelum pesawat mulai jalan, waktu pesawat mulai jalan apa yang terjadi? Maka stewardess akan menjelaskan kepada kita, bukan? Dia akan menjelaskan kepada kita apa yang terjadi kalau misalnya ada masalah dengan pesawat. Ketika stewardess akan berteriak evacuate gitu, maka kita harus lari kemana? Dia akan kasih tahu ada 2 pintu darurat, sebelah sana, sebelah sini. Di atas itu ada masker oksigen yang kalau turun apa yang mesti kita lakukan dan sebagainya begitu. Setiap kali kita naik pesawat pasti dijelasin. Tapi saya yakin Bapak Ibu nggak pernah perhatikan karena begitu dia ngomong kita tidur gitu. Nggak ada yang pernah memperhatikan gitu, nggak ada. Kenapa stewardess itu harus menjelaskan di sini masker oksigen, di bawah ada pelampung, kalau ini ada teriak begini apa yang terjadi kalau kebakaran di luar, apakah karena pada waktu pesawat itu sudah jalan dia sudah tahu nih pesawat nggak layak terbang? Bahwa nih pesawat sebenarnya mesin yang satu rusak, jadi kalau ada apa-apa nanti kamu harus tahu. Apakah seperti itu? Enggak, bukan? Pesawat itu layak terbang, pesawat itu baik, saudara. Tapi memang kita harus bersiap-siap sebelum krisis itu datang. Sebab nggak mungkin ketika pesawat itu nukik gitu ya, lalu kemudian
Baru stewardess mengatakan, ambil masker oksigen di atas. Lihat, gak mungkin. Gak mungkin menjelaskan itu pada saat pesawat menukik mau jatuh, saudara. Jadi bagaimana sikap kita menghadapi krisis, itu sangat ditentukan. Dari mana, bagaimana Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian membangun hidup kita hari demi hari di dalam pimpinan Roh Kudus. Jangan tunggu krisis datang baru kita berlatih. Masalahnya kita suka begitu sih. Kalau kita udah sakit berat, baru kita merasa, oh Tuhan sedang membentuk aku. Sebenarnya Tuhan membentuk kita bukan dengan sakit penyakit, saudara. Enggak. Sakit penyakit itu seperti sebuah ujian buat kita, membentuk juga gitu. Tapi tanpa sakit penyakit, tanpa kesusahan, kita harus terus melatih diri kita untuk taat kepada pimpinan Roh Kudus. Makanya Petrus dalam suratnya 1 Petrus 3 ayat 15 bilang begini, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Stefanus melakukan persis seperti apa yang Petrus katakan ini. Orang percaya memang harus selalu siap untuk menyatakan apa yang ia yakini tentang pengharapannya di dalam Kristus. Kita harus selalu siap menjadi saksi dimanapun, dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Dulu saudara, waktu saya masih ada di jemaat ya, saya bergabung dengan satu sinode yang mendidik hamba-hamba Tuhannya. Kalau sudah 5 tahun, maka kita dibina dengan cara apa? Kita seminggu naik gunung gitu ya. Terus diajar gitu ya, diajarin bagaimana turun. Saya pernah mengalami turun dari satu bukit, kira-kira 100 meter pakai tali begitu saudara. Begini gitu, turun gitu. Wah itu seru banget gitu. Terus saya tanya, ngapain sih Pak bikin kayak beginian? Saya tanya sama yang mendesainnya gitu. Dia bilang gini, soalnya Bu Astri, orang itu baru kelihatan karakternya ketika waktu susah. Apakah dia sanggup menghadapi tantangan itu? Itu baru kelihatan pada waktu susah gitu. Jadi memang terjadi, kita ke hamba-hamba Tuhan. Ada yang mengatakan, nggak mau, aku nggak mau gitu. Ada yang berani dengan mencobanya gitu. Ada yang langsung ciut dan nggak mau, aku turun aja lewat bawah katanya begitu. Kita harus selalu siap menjadi saksi kapan saja. Kita harus berani menyatakan why we believe what we believe. Mengapa aku meyakini sebagaimana aku meyakini seperti ini. Itu adalah sesuatu sikap yang Bapak Ibu kita harus sadari. Bahwa saya harus siap selalu menjadi saksi Tuhan. Yang berikutnya saudara, yang kedua dari kontras tadi kita belajar, apakah dalam menghadapi penderitaan dan krisis kehidupan kita tetap memandang kepada Kristus? Itu juga pertanyaan penting. Stefanus tahu siapa yang menantikan dia. Dia mengatakan, ya Tuhan, terimalah rohku katanya. Ini juga bukan sikap yang hanya muncul karena dia sedang menjelang kematian. Seperti kebanyakan orang kalau sudah menjelang kematian, oh aku ingin menghadap Tuhan gitu. Enggak, dia tahu bahwa dirinya adalah milik Tuhan. Dia tahu hidupnya adalah hanya untuk Tuhan. Tubuh dan rohnya adalah milik Tuhan. Walaupun tubuhnya dihancurkan, diremukkan oleh batu-batu yang dilemparkan kepadanya, tapi dia tahu dia adalah milik Tuhan. Saudara, hari ini kalau Anda sedang mengalami kesusahan, apakah Anda masih bisa melihat kepada Tuhan yang memiliki hidup kita? Atau mata kita hanya melihat kepada penderitaan? Susah banget nih hidupku nih. Sial betul aku ini. Kenapa aku begini? Kita lebih condong melihat kepada penderitaan kita ketimbang kepada Tuhan yang lebih jauh lebih berkuasa atas apapun yang terjadi pada kita. Kita seringkali merasa malang karena kesusahan yang kita alami, tapi tidak pernah menyadari akan anugerah yang melampaui segala kemalangan kita. Yang terakhir saudara, apakah dalam menghadapi penderitaan dan krisis kehidupan kita masih merasakan kasih Allah? Kasih yang mencukupi kita. Saudara, Stefanus begitu mengasihi Kristus sehingga meneladani Kristus sampai matinya. Orang yang merasakan kasih Kristus ini sampai matinya pun dia ingin orang lain juga merasakan
kasih Kristus. Kasih yang mengampuni orang-orang berdosa. Itu sebabnya doanya adalah jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka Tuhan. Saudara, ada banyak cerita tentang orang-orang yang percaya, orang-orang percaya mati sebagai martir, saudara. Tapi saya belum menemukan gitu ya, tidak pernah ada, atau paling tidak saya nggak tahu lah ya, seorang martir yang disebut martir, menjelang kematiannya itu mengucapkan kata-kata sumpah serapah itu kayaknya, saya belum ketemu ceritanya, mungkin saya belum ketemu. Tapi saya rasa kalau dia mengucapkan sumpah serapah, mungkin dia nggak akan disebut martir. Biasanya orang-orang yang mau dihukum mati, ya orang-orang martir ini dia akan mengatakan, dia tidak akan mengatakan hal-hal yang baik. Tapi orang-orang yang bukan, orang-orang yang tidak percaya, ketika menjelang mendapatkan hukuman gitu, biasanya mereka akan mengucapkan sumpah serapah. Kalau kita lagi susah, apa yang keluar dari mulut kita? Penyesalan, menyala-nyalakan Tuhan, makian kepada orang-orang, bahwa semua orang ini yang salah, yang membuat aku susah, membuat aku celaka. Saudara, apa yang keluar dari mulut kita kalau kita lagi susah? Benar-benar susah. Saudara, pada abad kedua ada seorang bishop bernama Polikarpus. Dia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Romawi. Dia dibawa ke tengah arena, dipenuhi oleh banyak orang yang berteriak-teriak menginginkan kematiannya. Polikarpus ini diminta untuk mengingkari imannya. Kalau dia mengatakan bahwa dia menarik imannya dan tidak lagi percaya kepada Kristus, maka hukuman matinya itu tidak akan dilanjutkan. Jadi Polikarpus diminta untuk mengingkari imannya kepada Kristus. Ketika dia diminta seperti itu, Polikarpus menjawab, dia bilang begini, selama 86 tahun aku mengabdi kepada Tuhan sebagai hambanya, dan dia tidak pernah melakukan hal yang salah kepadaku. Bagaimana mungkin aku mengkhianati rajaku yang sudah menyelamatkan aku, katanya begitu. Lalu saudara, pemimpin Romawi bilang begini, oke, kami akan lepaskan binatang buas untuk memakanmu. Polikarpus bilang begini, call them, keluarin, katanya begitu. Lalu pemimpin Romawi bingung dengan jawaban-jawaban ini. Lalu dia mengatakan, aku akan membakarmu sampai habis. Lalu Polikarpus menjawab, api yang kamu pakai membakarku itu hanya sesaat dan kemudian padam. Tapi ada api yang kau tidak ketahui, api yang akan mengadili kamu dan menghukum kamu selama-lamanya. Lakukan saja apa yang ingin kau lakukan, kata Polikarpus kepada pemimpin Romawi. Lalu mereka memasang kayu, mengikat Polikarpus, dan Polikarpus berdoa. Persis kayak Stefanus, persis kayak Tuhan Yesus. Polikarpus berdoa, dia mengucap syukur untuk hidupnya yang mendapatkan kesempatan ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Jadi dia merasa bersyukur karena matinya itu seperti Kristus. Ambil bagian dengan apa yang Kristus lakukan. Mendapatkan kesempatan itu. Kemudian api membakarnya. Dan dia mati, tapi kita tahu jiwanya datang kepada Allah. Saudara, seorang saksi tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri, apalagi hanya mengandalkan masalah komunikasi berkata-kata. Seorang saksi hanya bisa bergantung pada pimpinan Roh. Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita, itulah yang menguatkan, itu yang memampukan, itu yang memberikan keberanian, itu yang memberikan harapan. Saudara, dengan bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus, maka seluruh hidup kita, baik susah, baik senang, baik menang, baik kalah, itu bisa menunjukkan, itu bisa menyaksikan kemuliaan Allah, menyaksikan kemurahan Tuhan. Dalam kesusahanmu, engkau tetap bisa memperlihatkan kemurahan Tuhan. Dalam kesuksesanmu, engkau juga memperlihatkan anugerah Tuhan. Dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, kita semua seharusnya bisa mencerminkan betapa baiknya Tuhan, betapa besarnya kasih-Nya kepada kita. Saudara, mungkin saat ini Anda tidak berada pada tungku perapian gitu. Saudara tidak ada dalam bahaya persekusi mungkin, belum. Atau saudara bukan dalam kondisi mau ditimpuki sampai mati. Mungkin pengalaman hidup kita enggak sampai pada titik itu, saudara-saudara. Sampai titik di mana kita mau dibakar hidup-hidup. Enggak, saudara. Semoga Indonesia tidak pernah mengizinkan hal seperti itu terjadi.
Tetapi ketika kita menghadapi penderitaan keseharian kita, kesusahan, apakah kita masih tetap menjadi saksi yang efektif? Apakah kita masih tetap taat pada pimpinan Roh? Apakah mata kita masih tetap memandang kepada Tuhan? Apakah kehangatan kasih Tuhan itu masih memenuhi hati kita? Dalam menghadapi penderitaan dan krisis kehidupan itu, kita perlu memiliki ketenangan karena dikendalikan oleh Roh Kudus. Mata yang melihat kepada Tuhan dan kasih Tuhan yang mencukupkan. Dengan demikianlah seluruh hidup kita akan menjadi kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sadar hidup kami ini hanya sementara. Hidup kami ini begitu singkat. Kami tidak tahu kapan Tuhan akan ambil kami. Tapi kami berdoa ya Tuhan supaya dalam hidup kami yang sesaat ini, hidup kami ini boleh mencerminkan kemuliaan Tuhan. Menjadi saksi bahwa Engkau adalah Allah, bahwa Engkau sudah menyediakan keselamatan, bahwa Engkau adalah Allah yang penuh dengan anugerah. Untuk menyatakan kepada dunia ini bahwa Engkau begitu baik. Tolonglah kami ya Tuhan di dalam segala keterbatasan kami, keberadaan kami, siapapun kami, apapun yang sedang kami kerjakan sekarang, apapun profesi kami sesungguhnya adalah saksi-saksi Tuhan yang Kau tempatkan di tengah dunia ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Berikan kami kasih yang terus berlimpah. Arahkan hati kami kepadamu. Bukalah terus mata kami untuk tetap melihat akan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.